Halo guys, welcome back to my digital journal. Review here, welcome. So, sekarang aku bakal bahas strategi belajar penalaran matematika. Karena banyak sekali nih teman-teman yang request nih strategi belajar apa lagi ya selanjutnya. Nah, di video kali ini aku bakal fokus ke penalaran matematika. Nah, kalau misalnya kamu baru mulai belajar SNBT atau UTBK, teman-teman bisa tonton video strategi belajar sukses lainnya juga. Aku udah pernah ngebahas tentang strategi belajar literasi bahasa Inggris, penalaran umum, pengetahuan kuantitatif, dan strategi belajar SNBT secara general. Kalau kamu mau tonton, bisa klik playlist yang ada di link my description. Oke, tanpa lama-lama lagi langsung saja kita ke videonya. Oke, sebelum kita tahu nih strategi gimana, kita harus tahu dulu ya apa sih itu penalaran matematika. Jadi penalaran matematika itu ternyata berbeda nih teman-teman dengan pengetahuan kuantitatif. Penalaran matematika adalah berfokus ke soal-soal yang berkaitan dengan gimana sih kita bisa memecahkan masalah kehidupan sehari-hari menggunakan materi matematika. Sedangkan kalau pengetahuan kuantitatif itu menguji kemampuan kita dalam materi matematika saja. Jadi sudah kelihatan ya teman-teman perbedaannya. Terus materinya apa aja sih yang diuji di penalaran matematika di SNBT? Teman-teman harus menguasai 4 materi utama nih teman-teman. Yang pertama ada aljabar, lalu yang kedua ada geometri, yang ketiga ada bilangan, dan yang keempat tuh data dan ketidakpastian. Jadi ketika teman-teman belajar, fokus ke 4 materi ini, khususnya di konsep dasarnya terlebih dahulu. Oke, nah tadi kita udah tahu materinya, sekarang kita lanjut ke strategi belajar ya. Teman-teman bisa terapkan strategi ini tuh tanpa bimbel dan juga belajar secara mandiri. Kita mulai dari yang pertama. Teman-teman tuh bulan pertama, 1 bulan sampai 1 bulan 2 minggu, teman-teman tuh mulai dari konsep dasarnya terlebih dahulu. Jadi jangan langsung loncat latihan soal TBK, fokus ke kuatkan fondasi konsep dasar matematika. Konsep dasar tuh maksudnya seperti apa sih? Nah, coba ya aku kasih contoh soal ke teman-teman. Misalnya nih kita sedang mempelajari tentang perbandingan. Apa sih perbandingan itu? Jadi, ketika kita diberikan suatu soal perbandingan, misalnya jika ada 2 siswa dan 3 siswi di suatu kelas, maka perbandingannya itu berapa? Perbandingannya berarti jika ada 2 siswi, maka bakal ada 3 siswa. Kalau misalnya ada 4 siswi, jadi berapa? Ada 6 siswa. Karena perbandingannya itu adalah 2:3. Terus, karena teman-teman udah tahu nih perbandingan itu apa, kalau misalnya nih ada 10 siswa, berarti ada berapa siswinya? Jadi berarti 2:3 sama dengan X per 10, yang mana kita dapat 6,67 atau kita bisa buatkan jadi 7 siswi. Nah, itulah konsep dasar perbandingan. Nanti teman-teman kalau sudah sudah memahami perbandingan ini, teman-teman bisa loncat ke soal yang lebih sulit lagi, contohnya seperti soal ini. Oke, karena tadi udah tahu ya list materinya apa aja, teman-teman bisa mulai cari nih sumber-sumber di internet, di YouTube, dari 4 materi tersebut. Setiap sudah teman-teman pelajari materinya, teman-teman luangkan waktu untuk latihan soal sederhana. Nah, untuk latihan konsep dasar ini, aku sarankan tuh pakai aplikasi Analitika. Pertama, kamu wajib banget pakai fitur mini quiz untuk menguatkan fondasi dasar matematika terlebih dahulu. Yaitu pertama ada aljabar, KPK-FPB, dan juga satuan ukuran. Dan kamu menguasai 3 ini akan mempermudah kamu untuk memahami matematika berikutnya. Jadi di aplikasi Analitika ini teman-teman tuh bisa latihan soal sesuai dengan materi yang teman-teman ingin pelajari. Misalnya di sini aku belajar materi bilangan. Terus aku juga bisa sesuaikan jumlah soal itu sesuai dengan kebutuhan aku. Bisa 1 soal, 5 soal, 10 soal, bahkan 20 soal. Karena teman-teman masih latihan soal sederhana, jangan pakai timer atau waktu terlebih dahulu ya. Karena fungsinya di sini teman-teman untuk paham, bukan untuk menguji kecepatan teman-teman terlebih dahulu. Terus gimana kalau latihan soalnya masih belum paham? Di aplikasi Analitika ini, teman-teman tuh bisa dapat pembahasan yang disertai dengan artificial intelligence. Jadi kalau misalnya teman-teman dapat soal nih, kayak aku nih sekarang aku dapat soal. Terus aku masih belum puas nih dengan pembahasannya. Aku bisa tanya dulu ke AI-nya, bisa jelaskan nggak konsep dasar itu seperti apa? Terus yang kedua, bisa jelaskan nggak dengan bahasa yang santai? Atau tentu nih bertanya lainnya yang berkaitan dengan soal ini tuh bisa. Nah, ini bagus banget ya, karena bisa kita latihan soal masih awal-awal, tentu kita masih banyak pertanyaan dan juga pasti banyak kesalahan juga. Nah, lakukan strategi ini pada 1 bulan pertama ya teman-teman ketika belajar SNBT.
Oh ya teman-teman yang ingin berlangganan Analytica ini tuh aplikasi itu mulai dari 20.000 aja. Dan teman-teman sudah bisa mendapatkan fitur latihan soal yang ada banyak sekali, ditambah ada tryout juga. Nah kalau teman-teman mau berlangganan, ada kode diskon 20% yaitu kode voucher ini. Dan ini hanya untuk 300 pendaftar pertama, jadi langsung buruan aja berlangganan aplikasi ini ya. Kita sekarang ke strategi belajar yang kedua. Pada 1 bulan pertama sudah mempelajari konsep dasarnya, sekarang kita fokus ke perbanyak latihan soal UTBK. Fungsinya tuh supaya kita melatih diri kita untuk bertemu tipe-tipe model soal yang SNBT, karena kesulitannya tentu berbeda. Tapi karena kamu udah ada bekal konsep dasar, tentunya ini akan mempermudah teman-teman sekali ini. Pada tahap ini, teman-teman tuh pertama harus latihan soal tuh udah dari model soal SNBT, dan yang kedua harus udah pakai timer. Latihan soalnya juga sama, teman-teman bisa pakai aplikasi Analytica. Tapi teman-teman, kalau tadi sebelumnya di strategi pertama nggak pakai waktu, teman-teman bisa set waktunya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Dan setelah belajar, jangan lupa untuk catat materi yang mana belum teman-teman paham. Fungsinya supaya teman-teman lebih fokus ke latihan soal materi tersebut. Semakin teman-teman sering berlatih, semakin kuat nih kemampuan teman-teman untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lakukan strategi kedua ini di bulan kedua dan sampai bulan seterusnya ya teman-teman, ketika teman-teman sedang belajar SNBT. Oke, kita ke strategi belajar yang ketiga. Jadi teman-teman, tahap yang kedua setelah teman-teman sudah latihan soal SNBT ini, teman-teman tiap minggunya juga jadwalkan tryout mingguan ya. Di tryout mingguan ini nggak hanya tryout penara matematika saja, tapi juga dengan 7 subtes SNBT secara keseluruhan. Supaya kita tuh familiar dengan situasi SNBT nanti. Jadi di sini juga kita bisa tahu nih kemampuan dan kelemahan kita kalau misalnya kita selalu menjadwalkan tryout tiap minggunya. Tryout ini sebenarnya ada banyak platformnya, cuman aku paling suka tuh sama Analytica. Karena di Analytica itu tryout itu ada banyak yang udah tersedia. Format tryout-nya juga udah sesuai nih dengan peraturan SNBT 2025 dan menggunakan sistem IRT dan ranking nasional. Juga di tryout ini tuh kita bisa ada 2 mode full experience dan yang kedua tuh mode fleksibel. Kalau mode full experience itu disesuaikan dengan seperti SNBT dari waktu, terus juga ketentuan pengerjaannya itu tuh persis sama seperti pas SNBT nanti. Tapi kalau mode fleksibel ini teman-teman tuh masih bisa sesuaikan nih, bisa tuh nyata terbatas, teman-teman bisa loncat dari soal lain ke soal subtes lainnya dan sebagainya. Nah, ketika bulan kedua belajar UTBK sampai bulan keempat belajar UTBK, aku sarankan tuh mode fleksibel terlebih dahulu. Tapi setelah melewati bulan tersebut, baru teman-teman ke mode full experience. Oke, kita ke strategi belajar last but not least adalah catat progres kamu. Kita kadang suka males ya mencatat progres kita, catat skor tryout kita, tapi ini tuh penting teman-teman, fungsinya untuk tahu nih progres kita, dan yang kedua kita tahu titik kekuatan dan kelemahan kita di mana. Biasanya aku catat nih kayak list materi penara matematika, terus aku tulis mana yang paham, tidak paham, dan ragu-ragu. Terus yang kedua, biasanya aku juga mencatat nih skor tryout UTBK aku. Hasil data ini teman-teman tuh bisa fokus ke materi yang lebih lemah, terus teman-teman juga bisa fokus latihan soal yang masih lemah juga. Kalau teman-teman pakai Analytica, udah muncul nih statistik berdasarkan latihan soal dan tryout yang teman-teman kerjakan, mana sih subtes yang masih lemah, sehingga teman-teman bisa tahu strategi yang tepat untuk teman-teman pelajari berikutnya. Selalu catat ini akan tahu kemampuan teman-teman tuh ada di mana setiap saatnya. Well, that's all guys, itu adalah strategi belajar penara matematika. Jadi jangan lupa untuk ikuti 4 tahap tersebut, seperti mulai dari bulan pertama adalah konsep dasar, lalu bulan kedua bisa ke latihan soal yang sulit, lalu untuk bulan yang kedua juga jangan lupa untuk tryout, tapi bulan yang kedua sampai bulan keempat itu masih tryout-nya tuh yang nggak pakai aturan UTBK. Tapi setelah itu teman-teman bisa ke yang latihan soal pakai yang UTBK. Selama melakukan strategi ini, jangan lupa ya strategi keempat, selalu catat progres materi mana teman-teman yang sudah paham dan mana yang belum, dan skor tryout UTBK teman-teman. Ini akan membantu teman-teman bisa belajar mandiri lebih maksimal tanpa bimbel. Teman-teman ingin pakai aplikasi Analytica, jangan lupa pakai kode voucher ini ya. Ini ada diskon 20%, jadi akan menghemat banget untuk menggunakan aplikasi Analytica. Okay guys, thanks for watching this video and see you in the next video. Bye bye.